Shadaqallahul Adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kakek nenek sehat semua? Kencangan suara kakek sama nenek sih berarti. Ini musim orang pulang kampung. Kemarin perjalanan dari Jakarta sampai ke Cikampek 5 jam. Yang biasanya ditempuh cukup 1,5 jam. Panjang perjalanan sampai 5 jam. Tanggal merahnya sama, liburnya sama. Ada yang menikmati dalam perjalanannya, ada yang tersiksa dalam perjalanannya. Biasanya supir lebih tersiksa ketimbang penumpangnya. Perjalanan kita menuju kampung juga pasti akan kita alami, pasti akan kita jalani, pasti akan kita lakui. Dan kampung yang abadi disebut adalah kampung akhirah. Kampung apa Bu? Akhirah. Ini tolong diingatin dari desa. Takut ke bawah sampai rumah. Dalam menuju kampung perjalanan akhirat juga sama. Ada yang menikmati, ada juga yang tersiksa dalam kehidupan perjalanannya. Rasul kalau menggambarkan kepada kita amat sederhana untuk bisa kita bayangkan. Kehidupan dunia kita terhadap akhirat itu diceritakan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang melakukan safar, perjalanan, duduk sebentar, istirahat sebentar, diceritakan oleh Rasul di bawah pohon. Roha thumma taraka, cuma istirahat sebentar, kemudian meninggalkan. Istirahat yang sebentar itu adalah dunia. Rasul menceritakan lagi kepada kita mat dunya ilal akhirah, perumpamaan dunia terhadap akhirat, kama yamshi ahadukum ilal yami. Sama kalau kita datang ke lautan, wadkhala asba'ahu, memasukkan jarinya ke lautan, yang menetes dari jarinya itu adalah kehidupan dunia, sedangkan lautan di depannya adalah samudra yang luas. Singkat perjalanan kita ternyata. Yang kita banggakan umurnya diulang-ulang, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ternyata adalah diceritakan Rasul seperti satu tetes saja. Ternyata diceritakan Rasul seperti yang istirahat sebentar tadi. Tapi istirahat sebentar tadi, satu tetes yang hanya sedikit tadi, itu menjadi amat penting untuk kita lalui semuanya. Karena yang satu tetesnya mampu merusak sebelahnya. Karena yang istirahat sejenaknya bisa merusak kualitas perjalanan selanjutnya. Satu tetesnya pewarna tadi merusak susunya yang sebelah. Memang sesaat 50 tahun hidupnya, memang sesaat 60 tahun hidupnya, tapi kemudian asal ke akhiratnya, ke kampungnya, dalam perjalanannya, itu yang amat menentukan. Maka ada orang yang hidup hanya 30 tahun, tapi kemudian dia dikenal ratusan tahun. Jenderal besar kita namanya Sudirman. Orang kaya raya Sudirman itu biasa, seorang guru di pedesaan, tapi kaya hatinya. Ketika ditanya apa yang menyebabkan engkau itu selalu berhasil lolos, Pak Dirman menjawab hal yang sangat sederhana. Saya tidak pernah batal dari wudhu. Wudhunya batal disambung dengan wudhu lagi. Wudhunya batal disambung. Kenapa?
karena saya tidak tahu kapan kematian datang. Dan saya ingin wafatnya dalam kondisi suci. Kalau kita kadang-kadang enggak, baru nutup pintu kamar sudah bunyi duduk gitu. Saya ambil wudhu lagi. Para alim ulama, ya, anak-anak yang disebutkan muda masih belia. Pak Dirman itu masih belia muda, tapi apa yang ia lakukan panjang, dikenal sampai sekarang. Hidupnya tidak lebih dari 40 tahun, tapi dikenal panjang usia. Para imam mazhab kita mengenal semua, ya. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, panjanglah usianya, umurnya sama dengan kita. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi kemudian apa yang dilakukan dikenal sampai dengan hari ini di saat kita duduk di tempat ini. Para sahabat Rasul, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, panjang usianya sama dengan usia-usia kita ini. Sama satu tetesnya, sama istirahat seperti yang digambarkan Rasul di bawah pohon. Tapi apakah berhenti dia? Tidak. Sampai sekarang kalau kita datang ke kota Madinah, ada satu bangunan yang kokoh berdiri, ya, kokoh berdiri di belakang Masjid Nabawi, yaitu sebuah funduk, sebuah hotel wakaf dari seorang sahabat, Utsman bin Affan. Wakafnya mengalir dari zaman beliau sampai sekarang. Usia boleh sama, tapi panjangnya bekal itu disiapkan sampai dengan selamanya. Maka kita hari ini pun sama. Boleh jadi ada yang orang melakukan kemarin safar 45 jam baru sampai dengan Cikampek. Menikmati, ada juga yang tersisa. Maka buat kita pun juga sama. Hari ini kita sudah hadir di penghujung tahun 2023. Waktu terus berganti. Bagi seorang muslim digambarkan pergantian waktu bukan tahunan saja, tapi yang disentuh seringkali adalah pergantian waktu. Dari waktu pagi ke waktu petang, dari waktu petang sampai dengan waktu pagi. Maka Rasul mengajarkan bacaan apa yang hendak kita baca di waktu itu. Mulai dari membaca surah-surah, ayat-ayat yang memiliki fadilah utama yang amat luar biasa. Ayat kursi misalnya kita membaca dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat yang digandrungi, disenangi oleh Rasul sekurang-kurangnya sehari membaca sekurang-kurangnya 3 kali. Waktu paginya, waktu petangnya, sebelum istirahatnya dibaca ayat. Ayat yang mana di dalamnya bercerita tentang Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita membaca Al-Quran di antara 6.236 ayat, ada ayat yang bercerita tentang manusia, ada ayat yang bercerita tentang jin, ada ayat yang bercerita tentang masa lalu, ada. Tapi ada ayat yang juga bercerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah seorang sahabat yang senang banget baca namanya surah Al-Ikhlas. Surah apa? Al-Ikhlas. Setiap sholat bacanya itu kulhu. Kalau di Indonesia karena masih dibaca rakaat kedua doang. Ini rakaat pertama dibaca kulhu, rakaat kedua dibaca kulhu. Para sahabat ini yang dibaca ini terus lapor kepada Rasul. Ya Rasul, ini imam kami ini kalau baca kulhu terus. Apa yang dilakukan ketika ditanya oleh Rasul, kenapa bacanya Al-Ikhlas surat kulhu terus yang dibaca? Saya senang karena di dalamnya menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang baca itu dari ayat 1 sampai ayat terakhir tidak berbicara tentang apapun kecuali keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
persis seperti kita membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak cerita sedikit pun tentang kita manusia, tapi Allah bercerita dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah cerita, nggak ngantuk, nggak tidur, mengambil sina wala naum, ngantuk saja enggak. Itu bedanya. Al-Hayyu, kita punya yang namanya Rabb, kita punya yang maha mengatur, kita punya namanya Allah. Tuhan yang kita sembah Al-Hayyu, yang maha hidup. Hidupnya gak sama, karena dia Al-Qayyum, tidak bergantung pada apapun. Kalau kita manusia hidup bergantung, ini kajian saja terjadi masih bergantung. Kalau Abdurrahman Wahid ngomong gak ada yang dengerin, masih butuh manusia untuk mendengarkan. Adanya air di sini masih butuh orang lain yang mengantarkan. Yang bikin lontong masih butuh dia beli beras sama orang lain. Yang jual beras masih butuh dia membeli kepada orang lain, dan seterusnya. Tapi Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, maha hidup, tidak bergantung dengan apapun. Dan zat yang kita agungkan itu, yang kita sucikan itu, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sedikit pun Pak, nggak ada rasa ngantuk, nggak pernah luput dengan apapun, karena nggak ada sedikit pun ngantuk. Kalau kita kan ngaji aja udah ngantuk. Nah, kita ini mau subuh ngantuk, ya, habis sholat subuh ngantuk. Yang hebat lagi itu Jumatan itu, yang seminggu sekali masuk masjid. Kira-kira banyak nggak yang ketika khutbah itu ngantuk Pak? Apa kita pelaku juga ya? Kadang-kadang. Dulu ya. Hebatnya selesai Jumatan ngantuknya hilang. Waktu khutbah pakai ngantuk banget. Allah Akbar, ya Allah. Ngantuk berjuang sekali ini. Selesai sholat Jumat, baru selesai itu sholat, ngantuknya masih apa hilang? Hilang. Hilang. Kajian juga begitu kan? Wah, ngantuk deh luar biasa. Ntar pulang dari sini ngantuk nggak? Oh, seger lagi kita ketemu kuraya. Rabb Allah ceritakan kepada kita, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hidupnya Al-Hayyu yang disebutkan Allah tidaklah mengantuk, tidaklah tertidur, dan meliputi semua. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang ada di langit, yang ada di bumi. Senang tuh Rasul membaca ayat-ayat begitu. Maka bagi seorang muslim kembali kepada awal tadi, bukan hanya bicara perubahan tahun baru seakan-akan itu terjadi keajaiban, tapi bagi seorang muslim ketika harinya sudah berganti, perubahan waktu terjadi, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak pagi kita bangun sudah kita puji Allah Subhanahu wa taala. Baru mata kita terbuka, kesadaran kita terjaga, langsung mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini muslim. Maka kita diingatkan nih dengan surat Al-Hasyr yang tadi kami bacakan di ayat 18. Biasanya dibacain terus nih sama khotib kalau mau pergantian tahun. Apa yang Allah firmankan kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwa kepada Allah. Disuruh takwa, menyandarkan semua dimensi kehidupan hanya untuk Allah.
takwa. Sholatnya hanya untuk Allah, duduknya hanya untuk Allah, berdirinya hanya untuk Allah, berkeluarganya hanya untuk Allah. Takwa kepada Allah. Maka apapun yang dia lakukan lillah. Persis seperti kita menjawab azan tadi waktu subuh tadi Pak ya. Ketika muazzin memandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita diperintahkan sunnah untuk menjawabnya dengan kalimat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimatnya sama, karena mengagungkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya sama, maka kita bersyahadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya sama, karena kita bersyahadat. Tapi ketika kalimatnya hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Kalimat apa kok tiba-tiba kita jawabnya beda? Takbir kita bacanya sama, syahadat bacanya sama. Tapi ketika membaca hayya 'alas shalah, kita justru menjawabnya la haula wala quwwata illa billah. Ketika kalimatnya hayya 'alal falah, kita membacanya la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena tidak mungkin kita, Abdurrahman, Bapak dan Ibu, bisa sampai ke masjid ini, bisa berdiri, memalingkan wajah kita ini sampai dengan ke arah kiblat. Wawali wajhaka satral masjidil haram, tegak. Mau sholat, pakai minyak wangi kita dulu masjid. Bersihkan dulu mulut kita nih, kita mau ke masjid. Ambil dulu nih kita wudhu. Itu semua terjadi tidak mungkin hanya karena faktor kita itu. Maka kita diingatkan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kesombongan. Orang dia sholat saja itu karena pertolongan Allah. Lalu dia hayya 'alal falah menuju kemenangan juga karena pertolongan dari Allah. Tidak ada daya. Berapa banyak orang hari ini mau masjid tapi nggak punya kemampuan? Ada yang Bu? Mau ke masjid tapi nggak punya kemampuan? Banyak. Ada yang punya kemampuan tapi nggak punya kemauan? Ada. Bisa jalan ke masjid, bisa sampai ke masjid, punya dia pakaiannya, tapi nggak sampai masjid. Ada. Tapi sebaliknya juga ada yang mau ke masjid, tapi badannya kurang sehat. Mau ke masjid, tapi dia masih berada di tengah jalan tol. Nggak bisa. Maka Muslim mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Baru diajak sama Allah, mari kita sholat. Dan begitu tuh seruannya muazzin. Dia jawab, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Ayo kita menuju kemenangan. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Maka poin pertama kita dalam pergantian waktu itu menyandarkan bahwasannya semua yang kita bisa lakukan, yang kita kerjakan adalah atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala pujian yang sampai kepada kita, hebat Abdurrahman kamu bisa begini, hebat bisa seperti itu, alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Ujian hanya untuk Allah. Karena menyandarkan semuanya adalah lillahi ta'ala. Maka perintahnya bagi orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwa kepada Allah. Untuk apa takwanya? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jaga ketakwaan itu hendaknya untuk melihat perjalanan esok hari, kampung akhirat. Ini panjang, betul-betul terjadi loh. Ada di sini yang nggak percaya namanya kampung akhirat, Pak?
Percaya semuanya. Udah pernah main ke tanah kusir, Bu? Udah pernah ke tanah kusir belum? Ada yang bangun lagi nggak di tanah kusir itu? Di tanah kusir itu ada yang bangun lagi? Atau nangkring di atas pohon? Orang Indonesia kan senang yang namanya dengan setan. Setan aja dieksploitasi. Film-filmnya sekarang itu rata-rata film-film tentang apa Pak? Hantu, setan. Yang jalannya susah disebut suster ngesot. Yang punggungnya bolong disebut sundel bolong. Ya. Eksploitasi. Nggak ada yang pakai itu. Nggak ada yang bangun itu di tanah Mesir itu. Apakah yang tidak bangun itu menunjukkan semuanya senang di sana? Ini kayaknya orang yang sudah meninggal senang semua. Buktinya nggak ada yang balik lagi. Itu buktinya Ustaz, nggak ada yang bangun itu di tanah Mesir itu. Tidak baliknya manusia ke alam dunia sudah diceritakan Allah dalam surat Al-Mu'minun. Ketika mereka minta balik di alam barzakh, namanya alam barzakh, alam kubur, mereka sudah minta sama Allah. Qala rabbir ji'un, ya Allah balikin aku ke dunia. Betul ya Pak? Yang cerita siapa? Yang cerita ini siapa? Allah di Al-Quran. Karena kita nggak bisa masuk ke alam itu. Kalau nggak percaya, yang mau cobain duluan boleh. Tapi nggak balik lagi ya Pak. Mereka minta orang-orang yang kafir yang menyesali kehidupannya di dunia mengatakan apa? Qala rabbil ji'un, ya Allah balikin aku ke dunia. La'ali amalu salihan fima taraktu. Aku cuma pengen balik ke dunia untuk beramal saleh. Dia minta ke dunia hanya meminta satu, yaitu kesempatan untuk beramal saleh. Apa di antara amal salehnya? Duduk begini kita, majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di tempat terbaik, mendengarkan kalimat yang baik dan disaksikan oleh orang-orang yang baik. Duduk begini kita. Ini nanti waktu-waktu yang dirindukan ketika berada di kubur, di waktu kuning. Saat-saat yang dirindukan di dalam kubur itu adalah saat-saat kita sujud. Karena diperintahkan sama Allah. Wasjud waqt. Suruh sujud kita. Itu nanti dirindukan. Jadi nggak bangunnya orang-orang di alam kubur itu bukan berarti mereka senang. Bahagia semua nih kayaknya orangnya. Enggak. Ada yang bahagia itu masa tunggu dari ada yang tidak. Bagi yang tidak Allah sudah balikan. Mereka sesungguhnya minta tapi nggak dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak balik lagi. Kalau kita yang di atasnya, yang ziarah kubur kan nggak tahu. Tugasnya cuma mendoakan. Jadi orang yang datang ke kubur sunnahnya adalah mengucapkan salam dan kemudian mendoakan. Merawat makamnya, dilihat untuk apa? Zikrul maut, untuk ingat mati. Jadi fungsinya kita ke kubur apa? Ingat mati. Kalau sekarang udah berubah Pak, fungsinya ke kubur buat foto selfie, bukan ingat mati. Hari ibu bersama ibu tercinta yang telah tiada, cekrek foto, tabur bunga. Ada yang begitu di sini. Foto sama patrol bisa. Oh 100. Kebanggaan dirapikan. Ya. Ditulis batu nisannya dari marmer. Kalau perlu beli kuburannya yang mahal. Ada di Kerawang kuburan yang mahal. Yang satu bloknya itu 500 juta. Ada yang minimal 200 juta. Pemakamannya saya ikut pemakamannya Muslim Ustaz, apa tuh? Al-Azhar. Saya pemakamannya yang umum Ustaz, San Diego Hills, ratusan juta.
Dan Allah sudah firmankan dalam surat At-Takatsur, apa bunyinya? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hati-hati kalau niatnya dari kuburannya adalah untuk berpegah-pegahan, hati-hati. Allah sudah firmankan itu tempatnya akan sama. Apakah orang yang di dalamnya akan berbeda? Kalau belinya yang 500 juta, fasilitas di dalamnya ada AC. Pertanyaan malaikatnya pun akan sama. Namanya sama-sama alam barzakh. Maka tidak ada yang mampu menolong saat itu kecuali Allah firmankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Takwa kita pada Allah. Takwa yang disebutkan adalah yang akan mendatangkan kepada kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu. Takwa kepada Allah yang Allah sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Takwa kepada Allah yang Allah sebutkan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Kalau ada takwa semuanya ada dipegang bersama seorang muslim. Maka dikatakan seorang muslim bisa jadi tidak memiliki kemenangan dalam ekonominya di atas muka bumi. Ada muslim yang sampai mati nggak sempat kaya, itu banyak. Maka bisa jadi seorang muslim ada yang kemudian dia tidak memegang kemenangan dalam pendidikannya. Muslim sampai mati, dia pendidikannya nggak sekolah sampai perguruan tinggi banyak. Tapi seorang muslim pasti unggul dalam tauhidnya. Seorang muslim terhadap siapapun di atas muka bumi ini pasti unggul terkait konsep ketuhanannya kepada Allah Subhanahu. Ekonomi bisa jadi kalah, pendidikannya bisa jadi kalah, status di masyarakat boleh jadi dia tidak sama dengan yang lainnya, tapi pasti dia unggul. Orang-orang yang bertakwa tadi dalam menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takwa kepada Allah sebagai bentuk jaminan kita untuk menghadapi jalan yang amat panjang. Disampaikan di ayat ini, masih di ayat 18, Allah ikat kembali kalimat takwa kita untuk hari esok dengan kalimat wattaqullah. Takwa pula kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dengan ketakwaan itu sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita ingin melihat mana takwa yang paling sederhana, kita dengar apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Rasul sunahkan, itu menjadi nilai takwa. Itu paling sederhana aja tuh. Kalimat lainnya artinya takut, paling sederhana aja tuh. Maka sekarang kalau sudah sandarkan semuanya karena Allah, maka pastikan karena semuanya disandarkan karena Allah, maka jadikan semuanya juga karena Allah. Dan di tahun kita berarti kita siap untuk datang kembali kepada Allah. Maka bekal kita cuma satu, wa khairuz zadid taqwa. Dan takwa. Jadi taat sama suami takwa karena Allah. Kenapa kamu ditakut sama istri? Kan takut hanya kepada Allah. Saya bukan takut sama istri, cuma istri kita lebih berani dari kita. Sama aja. Saya ini menghormati, menghargai istri, bukan takut karena diperintahkan sama Allah dan Rasulnya dalam pernikahan seperti ini. Begitu, Pak. Kamu kenapa tetap baik sama ibu kamu padahal ibu kamu itu kurang baik dengan kamu? Nah, saya ini baik karena diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kamu kok tetap baik sama tetangga kamu padahal tetangga kamu itu boro-boro mempedulikan kamu. Salam kamu aja nggak dijawab sama dia, diomongin mulu dia. Kamu itu sering dibicarakan olehnya. Nah,
Saya ini berbuat baik terhadap tetangga karena Allah perintahkan kita untuk berbuat baik terhadap tetangga. Kata Rasul, sekiranya ya, hampir-hampir aku mengira bahwasanya tetangga itu dapat warisan, saking diperintahkan kita berbuat baik terhadap tetangga. Baik yang nama tetangga Pak? Baik. Akhirnya memiliki sampai rumah. Jarang dikunjungi rumah di sampingnya. Padahal Rasul menyampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman pada Allah dan hari akhir, fala yujzi jarah, jangan menyakiti tetangganya. Tahu? Maka kita udah diajarin dari dulu, air ke rumah tetangga aja jangan jatuh supaya tidak mengganggu. Ini di berita main tembok-tembokan sama tetangga. Ada rumah yang pengen lewat, jalannya ditutup Pak, komplek. Ya jahat sama kita, padahal gitu. Kenapa Bapak untuk jalan sampai itu? Habis dia jahat Pak sama keluarga kita, dan ini tanah-tanah kita. Padahal berbuat baik terhadap tetangga, syaratnya bukan dia berbuat baik kepada kita, tapi syaratnya kita sebagai seorang muslim, maka kita pasti harus berbuat baik. Ada seorang ibu, ini masuk nih di dunia hukum, kerjaannya setiap pagi ngapain? Buang air kecil dan buang air besar pada tetangganya dia, dilempar, ditangkap itu. Kenapa kamu? Saya nggak suka sama tetangga saya. Buang apa? Buang kotoran tiap pagi dilempar. Ada CCTV-nya, kelihatan itu. Alhamdulillah. Maka yang kita lakukan semuanya karena Allah. Jadi berbuat baik secara tetangga karena Allah. Sayang sama anak semuanya karena Allah. Kok ibu masih bangunin anaknya? Sampai anak itu udah punya anak, udah punya cucu gitu kan? Masih bangunin sholat subuh. Pulang dari sini Ustaz, saya masih bangunin anak saya. Kenapa? Karena semua dilakukan karena Allah. Tak karena yang lain. Hari ini masih ngingetin anak, udah sholat zuhur belum? Padahal anak kita udah besar, umurnya sudah 40 tahun. Kalau masih ditanya sudah sholat zuhur belum? Nah, kenapa? Karena kita sayang dia. Karena demikian Allah perintahkan kita untuk saling mengingatkan. Maka hari ini juga saya mengingatkan kepada kita semua yang hadir di tempat ini, luruskan niat, lakukan karena Allah semuanya, bukan karena ada kebaikan datang kepada kita baru kita berbuat baik. Tapi buat kita adalah berbuat baik semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini izin agak cepat nanti ya, karena ada kegiatan yang akan kami lakukan selanjutnya. Kiranya ini yang kita bahas dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang kita kaji, ya, ayat yang seringkali dibaca pada saat pergantian tahun. Sesaat lagi kurang lebih 7 hari ke depan ya, berarti kita akan menghadapi pergantian tahun. Bagi seorang muslim pergantian tahun adalah hal yang biasa. Tidak ada doa-doa secara khusus. Ini doa dari Nabi secara khusus yang ini, doa awal tahun saya tidak. Tapi bagi kita setiap harinya adalah kebaikan yang harus kita tanam untuk bekal kita menuju kampung akhirat kita. Ini yang kami sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan pada kesempatan kali ini, kami persilakan. Waalaikumsalam. Baik, jadi demikianlah kajian bersama kita. Silakan yang mau bertanya. Pak Wasan awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon jawabannya Ustaz, apa benar orang kalau berdoa memakai kata kiamat, sedangkan dia berdoa sendirian? Kami sujud kepada Engkau ya Rahman Rahim, sedangkan dia mengucapkan itu sendirian. Kenapa dia memakai kata kiamat? Mau menjelaskannya. Yang kedua, apa benar kita kalau ikut sholat berjamaah subuh maka Allah memberi perlindungan kepada kita? Amin.
Langsung internet. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Apa benar kita menjawabnya dengan jamak padahal kita berdoa sendiri? Ada doa yang diajarkan Rasul mau kita sendiri atau bersama-sama, tapi bentuknya jamak, bentuknya kami. Yang paling populer dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 201, 202 nanti kalau kita membaca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana ya Tuhan kami, padahal yang doa sendiri apa banyak? Kita lagi doa sendiri nih di rumah. Rabbana atina, Rabbana harusnya Robbi. Ayatnya bunyinya begitu, udah kita ikuti. Lalu kenapa kalau kita menjawabnya dengan kalimat yang jamak? Amin. Ya, kenapa demikian? Karena dalam setiap doa yang kita panjatkan, kita tidak berdiri sendiri. Semua doa yang kita panjatkan, yang bentuknya aku, yang bentuknya saya, yang bentuknya kami tadi ya. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan kepadaku. Kan begitu bunyinya tuh. Aku tuh anak yang saleh. Doa lagi setelah Rabbi habli minas sholihin, baca lagi. Rabbana hablana min azwajina. Doa yang kedua nggak konsisten ini. Ya Allah berikan kepada kami, ya pasangan-pasangan kami, keturunan kami, ya orang-orang yang syukur ta'yun menjadi penyejuk mata. Yang benar kami atau saya? Dua-duanya benar. Ngikutin ayatnya. Yang satu Rabbi habli minas sholihin, yang satu ayatnya Rabbana hablana. Dia baca dua-duanya. Tapi kok jawabannya selalu amin? Jawabannya selalu dijamakkan saja. Kenapa? Karena dalam doa yang kita panjatkan ada para malaikat. Malaikat itu ada malaikat. Doa-doa yang membumbung tadi itu diaminkan oleh para malaikat. Sayangnya kita memang tidak bisa melihat siapa yang ada di kanan kiri kita, makhluk apa yang ada di depan kita. Maka para malaikat itu berebutan untuk menjawab doa-doa itu, termasuk dalam sholat kita. Ketika imam membaca suratul Fatihah, para malaikat juga berlomba-lomba untuk menjawab kalimat. Jadi kita baca itu. Ya, jadi kenapa kita menjawabnya tidak dengan satu saja tapi dalam bentuk jamak? Karena ada para malaikat yang ikut serta mendoakan apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu subuh apakah menjadi keberkahan? Ini doa yang sudah diucapkan oleh Rasul dan kita mengambil keberkahannya. Ketika Rasul mendoakan, ya Allah berkahilah, Allahumma barik. Kita didoakan oleh Rasul, ya Allah berkahi umatku nanti di waktu zuhurnya, di waktu paginya, yang sholatnya sudah berjamaah di waktu subuhnya. Maka Rasul sampaikan orang yang mendapati waktu pagi harinya, bukan sore harinya, Pak. Orang yang mendapati waktu pagi harinya dalam kondisi sehat, kemudian ada makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia berkumpul pada dirinya. Begitu kata Rasul. Saking kayanya orang disebut waktu paginya. Maka hari ini kalau kita datang ke masjid, kita datang ke mushola, kita sholat berjamaah, kita sedang mengambil keberkahan yang dibacakan Rasul. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Rasul sudah mendoakan, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Jadi benar kita datang ke sini untuk mendapat keberkahan, betul, keselamatan, betul. Maka menuju masjid sudah doa dia, ya. Sudah doa, ya Allah sinarilah lisanku, jadikanlah cahaya bagi wajahku, jadikanlah cahaya bagi pendengaranku, jadikanlah cahaya itu juga di atasku, di bawahku, di depanku, di belakangku. Ya Allah jadikanlah kami cahaya. Orang datang ke masjid sudah berdoa kepada Allah untuk mendapatkan cahaya keimanan keislaman. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Izan tawajjaha ila masjid. Kalau dia sudah menghadap ke masjid, Rasul baca. Jadi senanglah kita sebagaimana disampaikan Ustaz tadi, doa kita bukan hanya kita mengaminkan, tapi para malaikat dan kita mendapati keberkahan di waktu pagi hari.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya dari belakang. Di Tomo. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz tadi Pak Ustaz bilang Robi Habeli minasolihin. Kalau di buku itu kan terjemahannya anugerahkanlah padaku anak yang soleh itu ada. Tapi terus kita mengartikannya anugerahkanlah kepada kami anak yang soleh dan soleha. Itu ya maksudnya anak laki-laki dan perempuan diartikan begitu apa boleh Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi di Al-Quran banyak hal yang tidak disebutkan karena memang bukan itu untuk menyebutkan secara mendetail. Misalnya ketika ada surat An-Nisa, apakah perlu ada surat Al-Rijal? Ini nggak hadir ini. Ada surat perempuan tapi nggak ada surat laki-laki ini, gitu ya. Ketika disebutkan adalah Rabbi habli minas shalihin, anak kita perempuan, Pak Ustaz. Harusnya jangan solihin nih, ya. Solihah tidak bisa dibacanya. Maka tidak demikian. Ketika kita berdoa dengan kalimat seperti itu, maka bermakna adalah sama. Sama seperti kita mendoa min azwajina, pasangan-pasangan kita mau laki mau perempuan, itu sudah sama berlakunya. Kita hanya mengambil keberkahan dari doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu sebaik-baiknya doa adalah doa yang dirangkai oleh orang-orang yang saleh, wabil khusus apalagi diucapkan oleh para nabi. Orang pada artinya menjadi doa semudahan buat kita karena emang nabi yang tahu begitu. Maka kita nggak perlu baca Rabbi atini fid dunya hasanah, nggak perlu begitu. Karena memang Rasul sudah membacanya yang demikian. Jadi kalau Bunda tadi tanyakan, apakah bermaknanya itu solih dengan solihah itu menjadi satu sama? Sebagaimana Al-Quran banyak sekali menjelaskan, yang disebut adalah laki-laki yang muzakkar, tapi juga bermakna untuk muannas, untuk yang perempuan. Demikian Bunda, wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelah kiri sudah, sebelah belakang sudah. Ada lagi? Sebelah kanan. Ayo, ada. Ada lagi? Baik. Kalau sudah tidak ada, mungkin Pak Ustaz berikan kesimpulan dan mengakhiri dengan itu berdoa. Baik, Bapak Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya satu di atas muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Ada lain. Yang lain sampingan. Maka sampingannya rugi kalau tidak dijadikan ibadah. Sampingannya akan rugi kalau tidak dijadikan ibadah. Kamu tugasnya ngapain? Saya sholat. Sambil nunggu sholat saya kerja. Ya kerjanya dijadikan ibadah supaya kerjanya juga memiliki nilai. Maka hanya satu kesempatan kita di atas muka bumi ini yang terus menerus 13 tahun Rasul membina, meneguhkan para sahabat ketika di kota Mekah dengan risalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Orang-orang kafir dulu juga mereka menyembah Allah tapi tidak mengesahkan Allah. Orang-orang kafir Quraisy dulu kenal Allah, maka disebut nama anaknya Abdullah. Ya, Abu Quhafah, Abu Bakar itu namanya Abdullah. Apakah nggak tahu mereka atau Allah tahu? Tapi menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah melalui berhala-berhala tadi. Nah, kita jangan sampai ada perantara yang menghalangi kita dalam ta'abbud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita ucapkan seringkali dalam sehari-hari, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang kami sampaikan menjadi sehat buat semua yang kita hadir di sini.
berkah kita di pagi hari ini. Jangan pernah lupa untuk terus mendoakan saudara kita kaum muslimin, muslimah di belahan dunia manapun, wabil khusus saudara-saudara kita yang sedang berjuang ya